Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Denny Permadi, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan tidak lupa, yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa jurusan Farmasi, Universitas Peradaban Bumi Ayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kami dapat melaksanakan presentasi dari hasil diskusi kami mengenai kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Sebelum jalannya presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Linta Nur Latifah dengan NIM 42120023. Kemudian ada Muhammad Fardan Rizkullah dengan NIM 42120024. Kemudian Mila Ulfatura Iko dengan NIM 42120025. Dan ada Mikfa Izzatulian dengan NIM 42120026. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Yang pertama itu ada pengertian mental, ada dampak pandemi, kemudian yang ketiga ada upaya. Next, Mbak. Ya, sebelum kita mengerti tentang kesehatan mental, kita harus mengerti lebih dahulu tentang kesehatan mental ini. Kesehatan mental, menurut seorang ahli kesehatan, Merriam-Webster, suatu keadaan emosional dan psikologi yang baik, di mana individu dapat memanfaatkan kognisi dan emosi agar berfungsi dalam komunitasnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Itu menurut di dalam Durkheim dan Nah. Kemudian ada Federasi Kesehatan Mental Dunia atau WFMH yang merumuskan pengertian kesehatan mental ini sebagai kondisi yang menginginkan adanya perkembangan yang optimal secara fisik, intelektual, dan emosional sepanjang hal itu sesuai dengan keadaan orang lain. Untuk yang kedua itu ada dampak pandemi terhadap kesehatan mental. Dampak yang paling terasa akibat dari pandemi COVID-19 ini terhadap kesehatan mental dalam jangka waktu panjang bagi masyarakat yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menyebabkan melemahnya hubungan sosial dan ekonomi, stigma, dan pelabelan terhadap pasien yang sudah sembuh, sehingga ditolak oleh masyarakat tempat tinggalnya. Kemungkinan timbul rasa yang tidak percaya dan permusuhan dengan tenaga medis garis depan dan atau pemerintah. Dampak pandemi terhadap kesehatan mental itu ada dua, gangguan kesehatan mental di masa pandemi, juga ada faktor penyebabnya. Gangguan kesehatan mental merupakan kondisi di mana seorang individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan kondisi di sekitarnya. Ketidakmampuan dalam memecahkan sebuah masalah sehingga menimbulkan stres yang berlebihan, menjadikan kesehatan mental individu tersebut lebih rentan
dan akhirnya dinyatakan terkena sebuah gangguan kesehatan mental. Untuk faktornya sendiri, setidaknya terdapat 4 faktor resiko utama depresi dari 14 yang umumnya ditemui. Gangguan kesehatan mental akibat pandemi, yaitu ada isolasi dan social distancing, tekanan ekonomi, stres dan depresi pada tenaga kesehatan, dan stigma, juga diskriminasi. Selanjutnya yaitu upaya menjaga kesehatan mental dalam masa pandemi COVID-19. Beberapa hal untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19 diantaranya, yang pertama yaitu melakukan aktivitas fisik, yang kedua mengonsumsi makanan bergizi, yang ketiga menghentikan kebiasaan buruk, yang keempat membuat rutinitas sendiri, yang kelima bijak dalam menerima informasi, dan yang keenam menjaga komunikasi dengan keluarga atau orang yang dicintai. Selanjutnya yaitu panduan kesehatan mental selama pandemi menurut WHO. Yang pertama yaitu bersikap empati terhadap orang yang terdampak baik dalam maupun luar negeri. Yang kedua, menghindari menonton atau membaca berita yang membuat khawatir, cemas, atau tertekan, serta mencari informasi yang valid. Yang ketiga, saling membantu dan melindungi satu sama lain, serta menghargai perawat dan petugas kesehatan. Yang keempat, yaitu penyebutan pasien dengan sebutan orang dengan COVID-19, bukan disebut dengan kasus COVID-19. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi kelompok kami terkait dengan kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 sudah dipaparkan. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang sudah berkenan menjelaskan dan memaparkan materinya. Saya mewakili seluruh kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pengucapan maupun tingkah laku kami tidak kenal untuk diperlihatkan. Kurangnya dari kami, lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.